Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kamila Islamiyah dengan NIM 230413101444. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal, yaitu menganalisis Rewind with Hindia. Berkat manggung Baskara nggak kikuk lagi. Jangan lupa tonton sampai selesai. Bye-bye. Hari ini kita kedatangan seorang musisi yang baru saja merilis album keduanya di bulan Juli. Selamat datang Hindia, aka. Terima kasih banyak sudah diundang. Ada nih panjang. Selamat datang Hindia, aka. Panjang. aka Baskara. Alright. Aka Baskara Fish, aka Word Fangs, aka Arbok. Yes. Oke, selamat datang. Apa kabar? Terima kasih. Kabar biasa aja lagi gue. Biasa aja tuh. Coba explain biasa aja. Lagi abis sakit gue dan masih dalam penyembuhan bahkan sebenarnya belum sembuh banget. Sakit. Tenggorokan gue luka. Berarti pas synchronize? Besok ya gue sakit. Besoknya gue sakit. Kata dokter gue polusi, Bray. Katanya radang karena apa dok gitu ya. Maksudnya kayak makan apa segala macam. Kayaknya gue dalam hati mikir aman-aman aja gitu. Yeah. Terus dia bilang lo lagi kayak gini kalau keluar pakai masker ya selama udaranya jelek gitu. Dan asumsi gue sih polusi ya, maksudnya karena teman-teman gue beberapa juga ada yang radang karena polusi. Tapi karena gue radang polusi, abis itu gue di hari itu gue nyanyi 2 kali. Jadi kayak malamnya gue mulai batuk-batuk gitu, paginya gue batuk ada darahnya gitu. Oh, sampai kayak gitu? Jadi lo mengalami yang itu ispa bukan sih? Bukan ISPA sih, kayaknya level-levelnya bukan ISPA sih. Maksudnya masih gue baca-baca gitu emang radang aja. Cuman gue juga baru tahu sekarang kalau radang bisa disebabkan oleh polusi. Gitu. Gue juga baru tahu. Yeah. Gue pikir karena atau gorengan. mungkin semacam radang kali ya, gue nggak tahu teknisnya bahasa medisnya apa gitu. Cuman gue lumayan yakin dari situ. Oke. Cepat sembuh. Terima kasih banyak. Seperti yang kita dengar tadi, ada kalimat ucapan cepat sembuh. Itu salah satu bentuk afeksi yang dimana dia memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Baskara. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya mungkin gue kadang-kadang merasa gue terlalu self conscious gitu. Dari kecil bahkan gue tahu self consciousnya anak kecil gitu nggak sih, yang kayak takut mau ngapa-ngapain ntar dibilang sama teman-temannya katro, takut sama ngapa-ngapain dibilang sama teman-temannya jelek atau apa gitu. Di sini Baskara menceritakan bagaimana masa kecilnya dia takut dibilang katro sama teman-temannya, takut dibilang jelek sama teman-temannya. Dari kedua ini termasuk dalam gaya kelekatan cemas, bagaimana dia merasa dirinya tuh ada kekurangan, padahal orang lain memandang dirinya itu tidak ada kekurangan. Agak hati-hati melakukan banyak hal gitu pas gue masih kecil, sampai umur sekian lah maksudnya kayak gitu. Tapi kalau di keluarga gue lumayan banyak omong gitu, lumayan cerewet. Terutama pas SD sih, gue merasa gue SD, SMP tuh gue kayak gitu banget ya. Maksudnya sangat-sangat self conscious gitu. Kalau yang lo inget, kenapa lo bisa menyadari lo self conscious? Setelah gue lihat lagi aja ke belakang sih, maksudnya kayak gue punya banyak ingatan di mana gue mau melakukan sesuatu, gue takut yang kayak takut ntar dibilang manja nggak ya kalau gue dijemput sama orang tua gue di sini gitu. Ntar dibilang apa nggak ya kalau gue ngapain? Gue dibilang apa ya kalau gue kayak gitu, kayak semua hal bagaimana orang melihat gue tuh gue pikirin banget gitu dulu pas masih kecil. Dan gue nggak pedean banget gitu. Kenapa? Gue nggak tahu ya, mungkin karena gue merasa semuanya gue serba nanggung gitu. Maksudnya gue nggak yang ada di geng-gengan yang olahraga banget dulu kan pas di sekolah. Gue bukan ada di geng-gengan yang nerd banget juga gitu, yang kayak baca komik. Lo di tengah-tengah. Kayak gue main sama semuanya gitu, cuman gue nggak pernah merasa yang kayak ada 1 atau 2 circle yang gue bisa bilang itu circle gue gitu. Gue selalu merasa kayak gitu dulu, terutama pas SD SMP sih. Maksudnya ada beberapa teman-teman gue yang lebih deket ya, cuman gue nggak merasa kayak apa, mungkin ya kayak gitu. Maksudnya kayak mungkin kayak gue terlalu kayak self conscious juga aja. Gue mikir yang kayak dia mikir gue teman deketnya nggak ya? Apa gue doang yang mikir dia teman dekat gue gitu? Masa pas kecil lo udah mikir gitu? Kayak gitu banget gue dulu pas masih kecil. Kayak itu bertahan lumayan lama lah, tahunan itu. SD, SMP gitu. Lebih parah SMP bahkan menurut gue dibandingin pas gue SD ya. Berarti lo lebih sering sendiri dulu? Gak sendiri juga, main gitu, main sama teman-teman. Cuman
every now and then juga gue diajak gitu, cuman yang kadang-kadang gue sadarin gue bukan orang yang pertama diajak gitu loh kalau ada mereka melakukan sesuatu kegiatan. Ada 1-2 orang yang gue jadi first choice-nya mereka kalau gue diajak berkegiatan gitu, cuman most of the time di banyak circle tuh gue bukan yang first choice gitu buat diajak ngelakuin sesuatu. Jadi gue selalu mikir yang kayak circle gue tuh yang mana, yang A apa yang B, terus kayak gue kalau kayak gini di circle A terlalu circle B enggak ya, atau gue kayak gini circle B terlalu circle A, kayak gitu. Tapi itu terlalu dewasa gak sih untuk lebih? Ya gak ngerti juga ya, maksudnya kayak sebenarnya mungkin kayak bahasa ringannya ya anak kecil belum tahu dirinya siapa aja gitu dulu mungkin. Lu udah ngerasain kesepian belum sih dulu waktu kecil? Mau sebenarnya mungkin kalau gue rasakan lagi apa yang gue rasakan dulu itu bisa masuk ke dalam kategori kesepian kali ya, cuman gue nggak tahu karena gue juga udah nggak ingat persis, nggak ingat jelas rasanya kayak gimana gitu. Cuman mungkin kayak apa yang gue rasain waktu itu ya sebenarnya loneliness gitu ya, gue nggak tahu juga sih sebenarnya. Yang pasti cuman gue merasa kayak gue nggak merasa deket sama circle yang ini, tapi gue nggak merasa deket sama circle yang itu juga gitu. Bukan karena kayak pengen keren-kerenan karakter anime yang lone wolf itu, nggak juga. Malah gue pengennya punya teman deket gitu. Cuman gue merasa yang kayak gue kurang keren deh buat ada di sini. Yang di sini gue kurang jago main bola, yang di sini gue kurang ngerti apa gitu. Soalnya kayak gue selalu kayak semua circle, dan gue jadi conscious kayak maksudnya gue tuh Seperti apa, Bang? dan gue lumayan kayak nggak gue pertama kali ngeband SMA ya. Maksudnya SMP gue ikut gitu sama bandnya teman gue, kadang-kadang main tapi combro lah, nggak jelas gitu main apa. Di sini dia menceritakan bahwa dari sejak SMP dia udah bisa bermain band. Terus dia bilang bahwa waktu itu dia main band masih ngaco, nggak jelas. Selanjutnya dia bilang lagi bahwa dia hampir semua alat band itu dia bisa memainkannya. Di sini dia memiliki gaya kelekatan, yaitu meremehkan atau dismissive attack. Bagaimana dia mempunyai nilai bahwa tidak perlu opini orang lain terhadap dirinya, dan dia merasa bahwa dirinya itu positif atau baik. Sekarang pun gue juga masih mempertanyakan apa gue bisa nyanyi apa enggak. Dan tadi di video tersebut dia bilang bahwa dia tidak bisa nyanyi, tapi sampai sekarang dia masih menjadi vokalis dari band-bandnya tersebut, yaitu band Hindia, band Fish, dan Lomba Sihir. Dari ketiga band ini dia masih tetap menjadi vokalis sampai sekarang. Di sini dia memiliki gaya kelekatan, yaitu kecemasan atau ambivalent attack, yang bagaimana dia merasa bahwa dirinya itu ada kekurangan dan orang lain menganggap dirinya itu tidak ada kekurangan, sehingga dia merasa dirinya itu cemas bahwa orang lain mengetahui bahwa dia itu bisa gitu. Oh, dulu lu udah punya lagu sendiri dan lu udah manggung ada lagu sendiri. pensi itu dengan lagu sendiri. Iya, maksudnya kayak paling dapat spotnya 4 lagu gitu, 5 lagu itu udah lagu sendiri semuanya. Barusan Baskara bilang bahwa dia udah punya lagu sendiri, dengan PD-nya dia bilang bahwa dia udah mempunyai lagu sendiri tadi, dan Baskara di sini tergolong menjadi upper. Bagaimana dia merasa mempunyai kelebihan, dan bagaimana dia menganggap dirinya itu sendiri mempunyai kelebihan secara berlebihan gitu. Tapi kalau cita-cita lo sekarang sesuai nggak sama apa yang pengen lo lakukan sekarang? Atau Gue lo nggak pernah ada cita-cita jadi musisi banget sebenarnya, kayak nggak sengaja aja menurut gue. Mengenai cita-cita Baskara tadi, dia bilang nggak sengaja menjadi musisi. Seperti yang kita ketahui bahwa Baskara sekarang sedari tadi dia bilang dia bisa bermain band, dia bisa menciptakan lagu, menulis lirik lagu, sehingga bisa menjadi vokalis. Di sini dia tergolong di dalam, yaitu gaya kelekatan cemas. Bagaimana dia merasa dirinya kurang, sedangkan orang lain melihat dirinya itu serba positif atau memiliki kelebihan. Dulu gue merasa kayak sampai sekarang gue merasa ilmu musik gue nggak seberapa lah. Jadi gue merasa itu mimpi yang ketinggian buat gue gitu loh. Oke. Tapi tadi lo bilang pas SMA lo salah satu orang yang menulis lirik. Kalau itu dari mana? Lagi-lagi di sini Baskara bilang bahwa ilmu musiknya itu nggak seberapa. Yang kita ketahui bahwa dia itu hampir semuanya bisa, semua tentang musik gitu. Dan di sini dia merasa bahwa dirinya tuh ada kekurangan, tetapi orang lain itu mengetahui
bahwa dia itu mempunyai kelebihan seperti dia bisa bermain band, dia bisa nyiptain lagu atau nulis lirik lagu, dan dia bisa menjadi vokalis hingga sampai sekarang dan memiliki 3 musik band. Yang pertama tadi ada Fizz, Hindia, dan Lomba Sihir. 2013 iya, pertama ya. 10 tahun yang lalu. 1 dekade yang lalu itu. Tapi itu sebenarnya yang menarik. Lo bilang lo gak bisa menulis tentang cinta. Dulu. Karena Gua nggak merasa gue orang yang puitis sebenarnya. Di video ini Baskara juga bilang bahwa dia tidak bisa menulis lagu tentang cinta karena dia merasa dia bukan puitis. Di sini dia juga merasa bahwa dia punya kekurangan gitu. Sedangkan orang lain melihat dirinya itu punya kelebihan. Dia bisa menciptakan semua lagu-lagu yang ia kuasai gitu, seperti tentang isu-isu politik segala macam gitu, tentang lagu-lagu yang benar-benar deep dengan kehidupan kita, tetapi dia merasa kurang gitu. Orang lain, di sisi lain orang lain melihat dirinya itu mempunyai kelebihan. Album pertama kan. Setelah album pertama, rezekinya mulai ada. Lebih bagus lah rezekinya di momen itu diajak main. Dia bilang dari album pertama itu udah mulai ada rezeki dan udah mulai bagus gitu. Di sini dia tergolong ke dalam upper, bagaimana dia merasa dia itu mempunyai kelebihan, menilai dirinya itu mempunyai kelebihan dan menganggap diri sendiri itu secara berlebihan yang paling positif gitu. Cukup sekian video analisis dari saya mengenai Rewind tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.